Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebentar, ini ada sedikit pengumuman Bapak dan ibu-ibu bahwa kondisi saat ini itu ada 4 rumah yang saat ini sedang dilakukan isolasi mandiri di komplek kita ini, Pak. 1 di 6A, kemudian yang berikutnya berdempetan, Pak, 9C, 10C, 11C. Iya, sebelumnya mau ucapin terima kasih buat warga semua atas dukungan dan supportnya, terutama logistik dasar seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu. Plan ke depannya, hari Senin besok itu istri dan anak-anak akan melakukan PCR di rumah untuk melihat kondisi terakhir istri dan juga kondisi 10C. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungan moral dan support dari warga Kartika Residen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Adit untuk sharingnya. Tetap semangat, jangan putus asa. Kita semua satu komplek selalu akan mendukung siapapun warga yang mendapatkan ujian, ya. Insya Allah ini menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan derajat kita masing-masing, baik itu derajat yang sedang diberi sakit maupun derajat teman-teman atau saudara-saudara atau keluarga-keluarga atau tetangga-tetangga yang membantu. Mungkin Pak Evi bisa juga menyampaikan, kebetulan beliau juga punya pengalaman yang luar biasa mengenai masalah COVID. Istri saya mengupayakan untuk dipindahkan ke rumah sakit khusus COVID. Dapatlah saya di Ciawi, dan di ruangan itu hanya saya sendiri dan tidak ada dokter, tidak ada perawat. Jadi monitor saya dengan menggunakan CCTV. CCTV karena tidak boleh ada yang masuk karena kategorinya terpapar parah saya saat itu. Jadi cuma disampaikan, Pak, Bapak kalau butuh apa-apa melambaikan tangan, kami melihat di ruang monitor. Karena kering dengan tekanan oksigen yang rendah, kemudian ditambah dengan oksigen terus-terusan yang tinggi, sehingga pembuluh darah saya pecah. Jadi darah itu bercucuran, Pak Ibnu. Oh, Dong dibantu, saya bilang. Tapi tidak dibantu, malah nggak ada yang berani masuk ketika darah itu bercucuran, semuanya pada ketakutan. Ya cuman jawabannya cuman dia sabar Pak, tahan, semuanya sedang ditangani gitu. Hanya itu aja. Jadi kalau dikasih makanan dan minuman itu semuanya itu bau toilet. Nah, mungkin ketika itu yang saya lihat adalah bahwa itu adalah obat. Saya tidak pernah melihat bahwa itu makanan, itu minuman. Saya harus sehat dan saya hanya berdoa. Berdoa saya, ya Allah, saya punya niat pengen sekali hafal Quran itu. Ya Allah, saya belum selesai, berilah kesempatan saya gitu. Saya sebelum sakit, termasuk sebelum sakit, yang namanya sholat tahajud memang saya tidak pernah putus ya. Termasuk saat sakit. Masya Allah. Iya, saya termasuk dengan istri saya. Kemudian puasa Senin Kamis memang saya udah, mohon izin teman-teman saya sharing, saya udah lupa mulai kapan ya, udah bertahun-tahun gitu ya saya yang namanya puasa Senin Kamis. Dan saya memang ketika batal itu ya ketika di rumah sakit itu. Kemudian yang namanya sholat tahajud, saya memang tidak pernah putus. Sesakit apapun saya, secapek apapun, dan saya tetap melakukan itu. Dan itu adalah permohonan saya. Kemudian yang berikut, saya melihat uang saya ada di mana, ada berapa nih di rekening gitu. Bahwa saya mati jangan sampai saya bawa uang. Alhamdulillah saya dinyatakan sembuh. Alhamdulillah saya sehari itu adalah 7,5 kilometer ngelilingin komplek Kartika Residence. Kenapa saya harus 7,5 kilometer? Karena saya waktu umroh itu selalu menghitung bahwa keluar dari hotel dan kembali lagi ke hotel itu 7 kilometer waktu di Mekah itu. Dan Ibu itu yang penting niatkan, kuatkan untuk apa kita itu hidup.
Jangan hanya sembuh, apa nilai baik yang akan dibawa, apa yang bisa bermanfaat untuk orang, dan setelah itu setelah sehat kita laksanakan, karena nikmat sehat itu akan dirasakan kepada orang yang pernah merasa sakit. Luar biasa ya, kadang-kadang kita itu justru mendapatkan suatu nasihat itu bukan dari pengajiannya itu sendiri, tetapi justru kadang-kadang dari sesama kita, dan itu justru lebih lebih mengena karena ini tetangga kita sendiri, teman kita sendiri gitu ya. Masya Allah, kan di dalam sebuah hadis mutafakun alaih, ini artinya hadis Bukhari dan hadis Muslim. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan. Jadi terus karena itu yang bisa menolong kita insya Allah. Setiap hari apa Pak Evi yang Bapak lakukan setelah di rumah ya Pak ya? Untuk Bapak dan Ibu, saya setiap hari dengan istri saya mohon izin, mohon maaf sekali lagi teman-teman saya sharing. Saya memang bangun jam 3:45 atau setengah 3 subuh ya. Jadi jam 3:45 itu saya sudah kesiangan. Jadi biasanya saya setengah 3, kemudian bangun, kemudian saya mandi, kemudian setelah mandi, kemudian saya sholat, kemudian di tengah-tengah ngaji. Pokoknya dan ngaji dan sholat malam, itu sholat malam saya mengambil sholat wudhu, kemudian sholat istikharah, sholat taubat, kemudian sholat hajat, istikharah, kemudian sholat tahajud yang 8 rakaat, kemudian karena witirnya saya ambil dari Isya. Itu bahwa saya adalah yang pertama adalah ngaji dan menghafal Quran, ya satu huruf satu hari, satu huruf bukan satu ayat, karena saya nggak bisa ya, satu huruf satu hari. Kemudian adalah hal yang harus saya lakukan itu adalah sholat malam tidak boleh tertinggal. Kemudian setelah itu saya harus mewajibkan buat diri saya sholat subuh itu ke masjid setiap hari. Kemudian setelah itu sebelum masuk masjid, mohon izin, mohon maaf, saya harus sedekah. Berapapun dan saya harus sedekah. Ya, harus sedekah, kemudian saya begitu sampai memang saya kalau datang memang lebih awal ya. Setelah olahraga selesai, saya yang tadi sampaikan sama Ustadz Ibnu, saya nonton TV, tapi nonton TV-nya YouTube, dan saya selalu mendengarkan kuliah agama ya, 60 menit. 60 menit, kemudian saya membaca buku 60 menit. Setelah itu baru saya melakukan aktivitas. Pak Asfir, ada sedikit yang mau disampaikan Pak Asfir? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa pengalaman Pak Epi bisa sharing di forum ini, dan WA grup kita mudah-mudahan bisa jadi lebih efektif lagi untuk informasi mengenai ini COVID ini Pak Ibnu. Terima kasih Pak Epi. Pak Adit, semoga lekas sembuh semua. Iya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih untuk kesediaannya bersama kita. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Bapak-Bapak.